Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube I Guru Madrasah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas contoh soal ulangan harian pada KD 3.1 sampai 3.4 pada mata pelajaran fikih kelas 4 semester ganjil. Baik, untuk pembahasan contoh soal ulangan harian pertama, kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu memahami ketentuan hitan pada kelas 4. Seperti yang dikatakan tadi, matpel fikih semester ganjil. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama. Soal nomor 1. Khitan berasal dari kata khotana. Artinya adalah A. Mencincang, B. Menyembelih, C. Memotong, dan D. Membelah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat materi halaman 6. Mari kita baca bersama. Pengertian khitan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan khitan itu? Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian khitan. Secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Nah, ini dia. Berarti khitan berasal dari kata khotana, artinya adalah khotana yang artinya adalah memotong. Berarti di sini jawaban yang benar dari soal nomor 1 adalah C. Khotana itu artinya adalah memotong. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Membuka atau memotong kulit atau kulub yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis disebut A. Akikah, B. Khitan, C. Nazar, dan D. Syukuran. Nah, bagaimana mencari jawabannya? Masih sama pada materi halaman 6. Kalau kita lanjutkan membacanya, sebenarnya disinilah isinya. Nah, tadi kita membaca sampai sini, sampai memotong. Lanjut, sedangkan secara istilah khitan adalah membuka atau memotong, sama-sama soal ya. Membuka atau memotong kulit atau kulub yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi, membuka atau memotong kulit atau kulub yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis itu adalah pengertian dari atau disebut dengan khitan. Jadi, nomor 2, jawaban yang benarnya adalah B, khitan. Lanjut, soal nomor 3. Khitan mulai disyariatkan pada masa A. Nabi Muhammad SAW, B. Nabi Musa alaihissalam, C.
Nabi Isa alaihissalam, dan D. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk mencari tahu jawaban soal nomor 3 ini, kita bisa membaca materi halaman 5, yaitu berkaitan dengan sejarah pensyariatan khitan. Mari kita baca bersama. Pada bagian ini, kita akan membahas sejarah pensyariatan khitan. Kapan khitan mulai disyariatkan? Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, langsung dapat jawabannya ya. Berarti khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti jawaban soal nomor 3 adalah D. Lanjut, soal nomor 4. Hukum melaksanakan khitan bagi laki-laki yang telah balik, yang telah dewasa ya, adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Haram. Apa hukumnya? Terletak pada materi halaman 7 untuk memastikan jawabannya. Mari kita baca bersama. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Ya. Itu dia, hukum laki-laki bagi laki-laki adalah wajib. Nah, pada halaman 8 untuk penegasan telah baliknya. Nah, waktu wajib khitan. Di sini sudah sebutkan juga wajib, maka di nomor 8 juga ada penegasan kalau khitan bagi yang balik itu wajib. Kalau ini hanya sekedar bagi laki-laki saja, tidak ada penjelasan. Karena hukum khitan ini sebenarnya nanti ada 2. Ada dia menjadi sunnah dan ada dia menjadi wajib. Di waktu inilah kita menentukan kapan dia menjadi wajib untuk laki-laki dan kapan dia menjadi sunnah. Nah, karena ini membahas balik yang telah balik, maka untuk menguatkan jawaban hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib ini, mari kita baca yang materi halaman 8 ada nanti di poin B. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik ya. Ini dia. Di saat anak balik, ini hukum bagi laki-laki ya. Maka saat itulah khitan itu menjadi wajib. Jadi kalau dia sudah balik, maka wajiblah anak laki-laki itu untuk khitan. Paham ya? Di hukum melaksanakan khitan bagi laki-laki yang telah balik adalah, ya berarti jawaban yang benar adalah A. Baik, nomor 4 jawabannya adalah A. Wajib. Paham ya? Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Hukum melaksanakan khitan bagi laki-laki yang belum balik adalah, nah ini dia. Kalau tadi soal nomor 4 diminta bagi laki-laki yang sudah balik, hukumnya wajib tadi. Nah, bagaimana dengan anak laki-laki yang belum balik? Apakah hukumnya? A. Wajib. Jelas tidak ini kan. B. Sunnah, C. Mubah, dan D. Haram. Nah, mari kita simak lagi materi halaman 7 ini yang sama dengan yang tadi. Kemudian materi halaman 7 pada poin A. Nah, sama-sama materi halaman 7 ya. Kalau ini tadi sama dengan soal nomor 4. Pada dasarnya hukumnya adalah wajib, tapi ada saatnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada saatnya hukum khitan itu menjadi sunnah. Kapan? Ini dia. Waktu mustahab atau waktu sunnah, ya, waktu mustahab atau waktu sunnah yaitu waktu sebelum balik. Nah, ya, beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada usia 7 tahun.
Namun, ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Nah, jadi hukum melaksanakan khitan bagi laki-laki yang belum balik, jawaban yang benarnya adalah ya B, sunnah ya. Lanjut, soal nomor 6. Di bawah ini yang tidak termasuk hikmah khitan adalah, jadi yang tidak ya, yang bukan termasuk hikmah khitan adalah A. Sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. C. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. Dan D. Mendapatkan banyak mainan. Baik, mari kita lihat materi halaman 8. Nah, di materi halaman 8, pada poin E itu terdapat materi hikmah khitan. Ya. Allah selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan pensyariatan khitan. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan khitan. Baik, sekarang kita buat pembuktian. Di sini yang dibilangnya tidak termasuk hikmah. Ini yang hikmah-hikmahnya ya. Berarti sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu termasuk hikmah khitan. Dan dimintanya yang tidak termasuk. B. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, di sini ada mencegah timbulnya berbagai macam penyakit juga termasuk hikmah khitan. Berarti bukan. C. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. Nah, di sini juga ada menjaga kebersihan dan kesucian badan. Itu termasuk hikmah khitan dan dimintanya yang tidak termasuk. Mendapatkan banyak mainan. Nah, kemungkinan ini sebagai bukti ini hikmah khitan sebagai ciri pengikut Nabi, menjaga kebersihan, menjaga timbul berbagai penyakit, menjadi ciri muslim yang baik. Nah, ini dia. Berarti yang D ini mendapatkan banyak mainan itu tidak termasuk bagian dari hikmah khitan. Di hikmah khitan tidak ada disebutkan mendapatkan banyak mainan. Berarti jelas ya. Soal nomor 6, jawabannya benarnya adalah D. Ya. Selanjutnya soal nomor 7. Di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam A. Quran Surah An-Nisa ayat 125. B. Quran Surah An-Nisa ayat 126. C. Quran Surah An-Nisa ayat 127. Dan D. Quran Surah An-Nisa ayat 128. Nah, mari kita simak materi halaman 5 dan 6. Ya. Ini dia. Ini halaman 5 kita bisa dapatkan, tapi karena dia apanya mau terpotong, maka inilah halaman yang ini halaman 6. Dia terputus di ini halaman 5 ya. Mari kita baca bersama. Sementara itu, di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 125. Jadi, kita itu diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Mengikuti agama Ibrahim yang lurus, ya. Berarti jawaban yang benar dari soal nomor 7 adalah ya A.
Quran Surah An-Nisa ayat 125. Lanjut. Soal nomor 8. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim dihitan pada umur A. 10 tahun, B. 30 tahun, C. 50 tahun, dan D. 80 tahun. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat materi halaman 5. Nah, di materi halaman 5, seperti yang ada di materi sebelumnya, tentang sejarah pensyariatan hitan. Kalau kita lanjutkan membacanya, kalau tadi kita hanya sebatas hitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita masuk ke cerita tersebut, yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang kapan Nabi Ibrahim itu melaksanakan hitan. Ya, kisah tentang hitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, ya, ini artinya Ibrahim alaihissalam telah berhitan dengan kapak, ya, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Jadi, jawaban yang benar dari soal nomor 8 ini adalah D, 80 tahun. Baik, lanjut soal nomor 9. Salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Sedangkan setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulupnya dan sulit untuk dibersihkan. Artinya, jika seorang laki-laki yang sudah balik belum berhitan, ya, jika seorang laki-laki yang sudah balik belum berhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya menjadi apa? Ya, ingat, jika seorang laki-laki yang sudah balik belum berhitan melaksanakan sholat, ya, kemungkinan besar sholatnya menjadi A. tetap sah, B. tidak sah, C. haram, dan D. sunnah. Nah, apa jawaban dari ini? Mari simak halaman 6. Mari kita baca bersama, ya. Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata hitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya hitan dengan kebersihan badan? Sebagaimana kita tahu, praktik hitan dilaksanakan dengan memotong kulup yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ini dia udah hampir masuk nih, diteliti secara medis. Dia soalnya. Ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulupnya dan sulit untuk dibersihkan. Ya, dan ini sama sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan. Ini dia, ya. Pakaian dan tempat dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berhitan melaksanakan sholat, ya, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Jadi, soal nomor 9, jelas, ya. Kalau laki-laki yang sudah balik belum berhitan, maka kan kemungkinan saat dia buang air kecil, ya, najis dari air kencing tadi, dari buang air kecil tadi, ya, air seninya itu akan tertinggal sedikit di kulupnya. Itu artinya apa?
dia belum benar-benar bersih. Sedangkan salah satu syarat sholat adalah suci badan. Nah, kalau keadaannya seperti itu, berarti dia belum suci badan. Karena masih ada sedikit air sendinya yang tertinggal di kulupnya. Nah, jika dia melakukan sholat, maka kemungkinan besar sholatnya ya menjadi tidak sah. Ya, paham ya? Berarti soal nomor 9, jawaban yang benarnya adalah B. Jadi sholatnya tidak sah. Lanjut. Soal nomor 10. Soal terakhir untuk KD 3.1 Mapel Fikih pada kelas 4 semester ganjil. Ya. Soal nomor 10. Dilihat dari tinjauan medis, nah ini juga sudah terbaca sama kita tadi. Hitan juga mempunyai banyak manfaat. Oh, belum. Bukan. Menurut para dokter, kulup yang tidak dipotong akan menjadi A. Menyulitkan buang air kecil. B. Menyulitkan buang air besar. C. Sarang kuman. Dan D. Bengkak. Baik, mari kita jawab soal ini dengan membaca materi halaman 6. Nah, kita baca. Dilihat dari tinjauan medis, ya, hitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kulup yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Ya, berarti jawaban yang benarnya nomor 10 ini, ya, jadi kulup yang tidak dipotong itu akan berpotensi menjadi sarang kuman. Karena di saat tidak dihitan, biasanya ada sisa-sisa kotoran yang menempel di kemaluan laki-laki. Seperti itu ya. Baik, itulah contoh soal serta pembahasan pada mata pelajaran fikih KD 3.1 tentang memahami ketentuan hitan pada kelas 4 semester. Baik, sekarang kita lanjut pembahasan contoh soal ulangan harian 2 pada KD 3.2, yaitu menganalisis tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Langsung saja kita akan bahas soal nomor 1. Orang yang telah sampai padanya hukum wajib menjalankan kewajiban syariat Islam disebut A. Mu'allaf, B. Mukallaf, C. Muballigh, dan D. Muslim. Nah, mari kita baca materi halaman 17. Nah, siapa yang telah wajib menjalankan agama seperti sholat dan puasa, yang wajib menjalankan kewajiban agama, disebut sebagai mukallaf. Jadi, orang yang telah sampai padanya hukum wajib menjalankan kewajiban syariat Islam, ya, contohnya salah satunya adalah sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, maka orang itu disebut sebagai mukallaf. Ya. Kapan seseorang dikatakan sebagai mukallaf? Ini nanti akan ada pada kemungkinan soal nomor selanjutnya. Ya. Tulisan ini yang ditanya hanya orang yang telah sampai padanya hukum wajib menjalankan kewajiban syariat Islam disebut sebagai apa dia? Ya, jawabannya adalah B, mukallaf. Kalau mu'allaf ini orang yang masuk Islam. Muballigh ini ya orang yang menyampaikan
ajaran agama Islam. Muslim, ya orang Islam, ya. Paham ya? Orang yang telah sampai padanya hukum wajib menjalankan syariat Islam itu disebut sebagai mukallaf. Selanjutnya, soal nomor 2. Di bawah ini, yang tidak termasuk syarat seseorang dikatakan mukallaf. Nah, ini seperti yang dikatakan sebelumnya tadi. Mukallaf ini ada syaratnya. Ya, jadi di bawah ini yang tidak termasuk, berarti yang diminta yang tidak termasuk syarat seseorang dikatakan mukallaf adalah A. Balik atau dewasa, B. Berakal, C. Telah sampai dakwah padanya, dan D. Telah memiliki banyak harta. Baik, mari kita baca materi halaman 18. Nah, ini kita baca dari sini ya. Setidaknya ada 3 syarat yang dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai mukallaf ada 3 syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga telah sampai dakwah Islam padanya. Jadi ketika seseorang dia sudah balik, sudah dewasa, tapi ternyata enggak berakal sehat atau gila, nah, itu belum dapat dikatakan dia sebagai mukallaf. Jadi dia terbebas dari beban syariat. Atau dia berakal sehat namun belum balik, ya, walaupun dakwah Islam telah sampai pada, misalnya dia masih SD, dia udah berakal misalnya, tapi belum balik, maka dia juga tidak bisa dikatakan sebagai mukallaf. Dia bebas dari beban syariat. Atau misalnya dia sudah balik dan juga berakal sehat, bukan orang gila, tapi dakwah Islam belum sampai padanya. Misalnya orang-orang dalam pedalaman, tidak ada yang mengajarkan agama sama mereka. Padahal mereka sudah balik dan sudah mempunyai akal, sudah bisa menentukan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Maka kalau dakwah Islam belum sampai padanya, maka mereka juga terbebas dari beban syariat. Nah, kapan dia dikatakan sebagai mukallaf full atau yang benar-benar dibebankan syariat? Nah, jika ketiga hal ini mereka penuhi. Mereka sudah balik, kemudian mempunyai akal sehat, dan telah juga sampai dakwah Islam padanya. Ya, ini dia 3 yang setidaknya menjadi syarat seseorang dapat dikatakan sebagai mukallaf. Nah, kembali kepada soal nomor 2 tadi. Yang dimintanya apa? Yang tidak termasuk syarat. Nah, jelas berarti jawaban yang benarnya adalah ya, D. Telah memiliki banyak harta tidak termasuk syarat seseorang dikatakan sebagai mukallaf. Ini paham ya? Sekarang lanjut soal nomor 3. Balik secara bahasa berasal dari bahasa balagha. Dari kata balagha ya. Balik secara bahasa berasal dari kata balagha. Artinya adalah A. Sampai, C. Wajib ibadah, B tadi ya, wajib ibadah, C. Telah dewasa, dan D. Sudah berakal. Baik, silakan baca materi halaman 18. Tanda-tanda balik. Apa itu balik? Balik secara bahasa berasal dari kata balagha. Ini dia ya, berarti ya. Artinya adalah sampai. Berarti terlihat ya, dari sini langsung soal nomor 3. Balik secara bahasa berasal dari kata balagha, artinya adalah A, sampai. Ya. Lanjut soal nomor 4.
tanda awal balik seorang perempuan. Nah, ini tanda awal balik seorang perempuan adalah A. Nifas, B. Ihtilam, C. Haid, dan D. Khitan. Baik, silakan juga baca materi halaman 18 untuk melihat jawaban benar dari soal nomor 4. Mari kita baca bersama. Tadi kita sudah baca yang di sini. Namun ini kita melihat tandanya. Ya, tanda balik perempuan. Mari kita baca dari sini ya. Lalu apa saja tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda balik yaitu haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Kemudian mencapai usia 15 tahun bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Ya. Nah, kalau sudah umur 15 tahun walaupun dia belum haid dan ihtilam, dia disebut juga sebagai balik ya, atau sudah dewasa. Nah, berarti jawaban yang benar dari soal nomor 4, tanda awal balik seorang perempuan adalah ya, nih. Haid untuk anak perempuan ya. Berarti haid merupakan tanda awal balik seorang perempuan. Paham ya? Sekarang soal nomor 5. Tanda awal balik seorang laki-laki adalah, nah, kalau tadi ditanyanya adalah tanda balik bagi seorang perempuan. Nah, sekarang untuk yang laki-laki. Apa tanda awal baliknya? A. Ihtilam, B. Sudah berumur 7 tahun, C. Sudah bisa mencari nafkah sendiri, dan D. Berakal. Apa tanda awalnya? Ya, jadi halaman tadi juga dan di materi tadi juga kita bisa menjawab. Ya, tanda awalnya adalah ini tanda-tanda awalnya yaitu kalau untuk perempuan itu adalah haid, maka sebenarnya untuk yang laki-laki adalah ihtilam atau mimpi basah. Ya. Berarti jawaban yang benar dari soal nomor 5 adalah ihtilam atau mimpi basah. Jadi anak laki-laki yang telah ihtilam itu dapat dikatakan sebagai sudah balik ya. Paham ya? Kalau anak perempuan tadi haid, kalau anak laki-laki adalah ihtilam atau mimpi basah. Nah, sekarang lanjut soal nomor 6. Darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan disebut A. Haid, B. Nifas, C. Istihadah, dan D. Luka. Nah, apa jawabannya? Nah, mari kita baca materi halaman 19. Ya, pengertian haid. Apa yang disebut dengan haid? Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Ini secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim. Nih, seperti soal darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Jadi waktu-waktunya tertentu ya, yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan ya. Nah, berarti ini sama dengan soal darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan disebut ya haid ya. Di waktu-waktu tertentu dia ya. Jadi soal nomor 6 jawaban yang benarnya adalah A. Haid. Sekarang lanjut soal nomor 7. Darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid
atau lebih dari masa maksimal haid disebut. Ya, sebut apa? A. Nifas, B. Istihadah, C. Siklus haid, D. Datang bulan. Jadi, apa jawabannya yang benar? Mari kita baca materi halaman 20. Darah yang keluarnya kurang dari masa minimal, ya, masa minimal haid, langsung soal ya, atau lebih dari masa maksimal haid, ya, disebut sebagai darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan, ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa istihadah terjadi dalam kondisi darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Ya. Darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari, 15 malam. Darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Jadi di sini yang dapat dijelaskan dulu, yang dapat dikatakan haid normal itu yang darahnya teratur, yang darahnya keluarnya teratur, waktunya waktu tertentu. Nah, jadi kalau darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam, itu belum dapat dikatakan sebagai haid. Dia dinamakan sebagai darah istihadah. Ya. Kemudian darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam, ya, artinya ketika seseorang haid sampai 16 hari, maka hari ke-16-nya itu sebenarnya bukan haid lagi, akan tetapi termasuk darah istihadah. Nah, kemarin ini ada soal yang keluar berkaitan dengan poin B ini di soal latihan. Dan di sini banyak anak-anak Bapak yang keliru, yang banyak salah, ya. Nah, pada waktu itu kalau tidak keliru soalnya ada seorang perempuan yang biasanya haid dari bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Ya, sekali lagi, ada seorang perempuan atau wanita yang pada saat bulan Ramadan mengeluarkan darah dari kemaluannya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan. Ya. Sedangkan haid normalnya biasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, artinya seminggu saja biasanya haid normal. Tapi pada satu waktu ia mengeluarkan darah dari kemaluannya dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Nah, pertanyaannya di soal latihan kemarin, kapan wanita itu berpuasa lagi? Nah, ya, dia mengeluarkan darah selama 20 hari. Nah, pada saat itu di soal latihannya ditanya kapan wanita itu seharusnya melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, sebagian anak-anak Bapak banyak yang menjawab karena di soal itu dari 1 sampai tanggal 20 dia mengeluarkan darah. Anak-anak Bapak menjawabnya tanggal 21 Ramadan. Kebanyakan seperti itu yang jawab. Nah, sebenarnya jawaban yang benarnya adalah pada tanggal 16 Ramadan. Karena masa haid itu maksimalnya hanya 15 hari, 15 malam. Jadi, kalau dia sudah masuk ke hari 16, itu adalah darah istihadah. Dan ia wajib tetap melaksanakan puasanya
pada tanggal 16 Ramadan. Jadi, kalau misalnya mau sampai 17 hari, mau sampai 21 hari, mau sampai 28 hari mengeluarkan darahnya, maka pada hari ke-16 itu wajib seorang wanita walaupun masih keluar darah di kemaluannya, dia wajib puasa di tanggal 16 itu. Di hari ke-16 itu. Karena itu bukan lagi termasuk darah haid, akan tetapi sudah darah istihadah atau biasa juga disebut dengan darah penyakit. Bukan murni lagi darah haid. Dipaham ya, soal nomor 7 ini agak perlu dijelaskan karena kemarin ada berkaitan dengan soal latihan, dan sebagian besar karena soalnya dari wanita itu haid dari tanggal 1 sampai tanggal 20, banyak yang jawab tanggal 21. Padahal seharusnya tanggal 16 Ramadan ia sudah bisa berpuasa. Semoga paham ya. Ya, kembali lagi soal nomor 7, jawaban yang benarnya adalah B. Baik, sekarang soal nomor 8. Darah istihadah setidaknya bisa terjadi dalam 3 kondisi. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam kondisi tersebut adalah, nah tadi juga sudah kita baca, ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai darah istihadah. Ada beberapa kondisi. Ya. A. Darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. C. Darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Ya. Dan D. Darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Nah, mari kita lihat halaman 20 untuk melihat jawabannya. Nah, ya. Ini dia. Sama dengan yang tadi, halaman 20. Jadi, darah istihadah itu ada 3 kondisinya. Yang diminta ini yang tidak termasuk ke dalam kondisi tersebut. Ini sudah dibaca tadi. Darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam, artinya darahnya baru 8 jam sudah nggak ada lagi keluar darahnya, maka dia termasuk ke dalam istihadah. Kemudian darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam, tadi juga sudah jelaskan, itu termasuk darah istihadah. Yang tidak termasuk ya, darah keluar dalam waktu darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Kalau di sini soalnya darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Ini sama ya. Yang D, darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Nah, ini tidak termasuk ke dalam kondisi istihadah. Ini apa? Pengertian dari apa ini tadi? Tadi sudah dipelajari sebenarnya. Ya, ini adalah pengertian dari haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Paham ya? Inilah yang maksud dengan yang tidak termasuk ke dalam kondisi istihadah. Karena berarti yang benar adalah D. Karena yang D ini haid ya. Jadi dia bukan istihadah. Paham? Baik, masih semangat. Kita lanjut soal nomor 9. Ihtilam maupun haid merupakan hadas titik-titik. Dan orang yang sedang mengalaminya disebut junub. Ya, untuk mengisi titik-titik itu, manakah yang pilihan yang benarnya? A. Kecil,
B sedang, C besar, dan D ringan. Jadi ihtilam maupun haid merupakan hadas apa? Mari kita baca materi halaman 21. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan sedang haid. Seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oke, ini dia ya. Berhadas besar. Ya, paham ya? Untuk kelanjutannya berkaitan dengan junub ini, kita lihat halaman 22. Nah, mimpi basah terjadi, bukan ini maksudnya. Kita mau melihat dia sebagai hadas besarnya dan disebut ini dia. Ihtilam ya. Ihtilam, mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Ya. Haid tadi juga hadas besar. Ihtilam juga hadas besar. Ya. Nah, orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah ataupun disebabkan karena haid, sebenarnya ini mereka disebut sebagai junub. Nah, mereka disebut junub, sedang berjunub. Ya. Berarti soal nomor 9, jawaban yang benarnya adalah C. Ihtilam maupun haid itu merupakan hadas besar. Selanjutnya soal nomor 10. Soal terakhir pada KD 3.2 ya. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam larangan saat junub adalah A. Sholat, B. Puasa, C. Menyentuh mushaf dan Al-Quran, dan membaca Al-Quran kecuali dalam kondisi tertentu, D. Melintasi masjid. Nah, mari kita baca materi halaman 22. B. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub. Nah, ini sebenarnya materinya adalah materi ihtilam ya, tapi ini bisa nanti untuk menjelaskan berkaitan dengan haid. Hal-hal yang dilarang bagi seseorang yang sedang junub hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Jadi junub di sini maksudnya orang yang sedang ihtilam. Jadi hal-hal yang dilarang bagi seseorang yang sedang ihtilam, junub karena ihtilam ya, hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Ya. Namun berbeda dengan perempuan haid yang dilarang untuk berpuasa. Nah, ini dia yang harus perlu penjelasan nanti, karena sebagian besar anak-anak Bapak banyak juga yang menjawab puasa. Ya. Jadi di bawah ini yang tidak termasuk dalam larang saat junub. Jadi ini dia. Dianggapnya bahwa puasa itu tidak dilarang saat junub. Nah, inilah yang perlu penjelasannya. Kalau haid iya. Kalau haid itu memang dia tidak boleh berpuasa. Nah, tapi dalam kondisi tertentu untuk orang ihtilam dia boleh tetap melanjutkan puasa. Nah, inilah yang harus dijelaskan ya. Jadi, namun berbeda dengan perempuan haid yang dilarang untuk berpuasa, seseorang atau seorang yang sedang dalam kondisi junub. Junub di sini adalah ihtilam tadi, mimpi basah, tetap boleh dilaksanakan ibadah puasa. Ini dia yang membuat mungkin sebagian besar anak-anak Bapak menjawab bahwa puasa itu tidak dilarang saat junub. Ya. Padahal sebenarnya puasa itu juga tetap dilarang saat junub yang disebabkan oleh ihtilam. Ya, jika, nah ini dia. Jika setelah ihtilam ia tidak bersegera mensucikan dirinya. Ya. Ini dia. Kita lanjut kembali membaca. Namun berbeda dengan perempuan haid yang dilarang untuk berpuasa, seseorang yang sedang dalam kondisi junub tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Dia tetap boleh melaksanakan ibadah puasa kalau orang sedang ihtilam. Ya. Jika dia bersegera setelah ihtilam, setelah sadar dia ihtilam karena dia sedang bermimpi, dia tidak sadar diri pada saat itu, maka dia tidak terkena hukum. Namun, jika dia setelah junub itu tidak bersegera, ya, tidak bersegera mensucikan diri atau melalaikannya, maka puasanya juga bisa saja
tidak sah. Karena untuk sholatnya saja dia sudah abai, seperti itu ya. Jadi apabila ada seorang tidur dalam kondisi junub dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah meskipun ia belum bersuci. Nih, dalam kasus ini kita contohkan. Jadi apabila ada seorang yang tidur, misalnya tidur malamnya, setelah dia sahur, katakanlah dia tidur, kemudian setelah tidur, di saat waktu subuh dia bangun, namun dia melihat dirinya dalam kondisi sedang mimpi basah. Ya, apa yang harus dia lakukan? Ya, dia harus bangun. Dia harus segera mandi wajib. Harus segera bersuci. Setelah itu langsung melaksanakan sholat subuh. Ya, agar puasanya tetap bisa menjadi sah. Jadi, kembali lagi, itu dalam kondisi tertentu. Berarti ini bisa sebenarnya menjadi jawaban dari soal nomor 10. Namun ada yang lebih umum. Nah, berarti kan di soal kan harus menjawab harus menjawab dengan jawaban yang paling benar. Nah, kalau ini kondisinya hanya untuk orang yang junub karena ihtilam. Ada lagi jawaban yang paling benar. Mana? Ayo kita lihat lagi. Sholat itu termasuk larangan dalam junub, haid juga dilarang, ihtilam juga dilarang. Tawaf juga, haid juga dilarang, ihtilam juga dilarang. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran dalam kondisi tertentu ya, haid juga dilarang dan ihtilam juga dilarang. Nah, berarti apa? Ya, iktikaf, kalau berdiam diri masjid itu dilarang. Namun bila hanya sekedar melintas masih diperbolehkan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat, nah walaupun B ini bisa, nomor 10 itu, walaupun B ini bisa jadi jawaban yang benar jika hanya berkaitan dengan ihtilam, ya, namun tidak untuk haid. Nah, berarti benarnya hanya untuk ihtilam. Sedangkan ini larangan saat junub secara umum, baik itu haid maupun ihtilam. Nah, berarti jawaban yang paling benar adalah D. Melintasi masjid itu ya, hanya melintasi masjid itu boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub, baik dia dalam keadaan haid maupun ketika itu dia baru selesai ihtilam. Jadi itulah yang harus Bapak jelaskan. Jadi semoga paham ya, semoga penjelasan Bapak bisa dipahami. Lanjut ke pembahasan contoh soal ulangan harian 3 untuk KD 3.3 dan 3.4 kelas 4 semester ganjil pada mata pelajaran fikih ya. Kelanjutannya. Baik, langsung saja soal nomor 1. Cara mensucikan diri dari hadas besar terbagi 2, yaitu dengan cara titik-titik dan tayamum. Nah, untuk mengisi titik-titiknya, jawaban yang benarnya adalah A. Mandi biasa, B. Mandi sunnah, C. Mandi wajib, dan D. Mandi makruh. Ya, soal nomor 1, mari kita baca halaman 17. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Haid dan ihtilam termasuk hadas besar. Jika hadas kecil dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum juga ini, maka hadas besar disucikan dengan cara mandi besar. Jadi yang normalnya kalau hadas kecil itu disucikan dengan cara wudu, kalau hadas besar normalnya dibersihkan dengan cara mandi wajib. Tapi pada kondisi tertentu, untuk membersihkan hadas kecil, jika tidak ada air atau sesuatu halangan, maka dia boleh bertayamum. Begitupun juga dengan mandi besar. Ketika tidak ada air untuk melakukan mandi besar,
maka ia bisa melakukan tayamum. Ya. Baik, langsung berarti jawabannya sudah nampak. Cara mensucikan diri dari hadas besar itu ada dua, yaitu ya hadas besar berarti dilakukan dengan cara ya kalau hadas besar disucikan dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Nah, mana mandi wajib di sini atau mandi besar? Ya, C. Berarti soal nomor 1 jawabannya adalah C. Mandi wajib. Paham ya? Soal nomor 2. Rukun mandi wajib ada A1, B2, C3, D4. Ini rukunnya ya, rukun. Ya, rukun. Nah, mari kita baca materi halaman 38. Nah, Bapak ambil yang di rangkuman ya. Langsung ambil yang di rangkuman saja biar nampak. Nah, silakan mari kita baca yang poin 4. Ya. Adapun cara bersuci dari haid dan ihtilam adalah dengan cara mandi wajib. Mandi wajib harus memenuhi rukun-rukunnya, yaitu niat, ya, berarti 1, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Berarti rukun mandi wajib itu ada berapa? Ya, B2. Pertama niat, kemudian wajib meratakan air ke seluruh tubuh. Ingat, meratakan air ke seluruh tubuh. Jika ada sedikit saja yang menghalangi air untuk mengenai bagian tubuh, misalnya tangan kena cat, kemudian air tidak masuk, atau ada orang yang pokoknya yang menghalangi air masuk ke seluruh anggota tubuh, atau misalnya mandi tapi tidak membasahi rambutnya, maka itu belum termasuk meratakan ke seluruh tubuh. Maka kalau ada kondisi seperti itu, otomatis nanti dia telah dia tidak memenuhi rukun mandi wajib, dan otomatis mandi wajibnya menjadi tidak sah. Jadi di saat mandi wajib dia berniat untuk membersihkan diri dari hadas besar tersebut. Kemudian wajib meratakan air ke seluruh tubuhnya. Pastikan seluruh air mengenai ke seluruh bagian tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Paham ya? Berarti rukun mandi wajib itu ada 2, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Baik, sekarang soal nomor 3. Nawaitul uslah li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Bacaan di atas adalah niat untuk mensucikan diri dari A. Haid, B. Ihtilam, C. Luka, dan D. Najis. Mari kita simak materi halaman 34. Nah, di sini ada bacaannya. Yuk, mari kita lihat mana yang sama dengan soal. Ini ya, nomor 1 ini. Ini kata kuncinya, haid ya. Berarti yang ini, soal nomor 3 merupakan lafaz niat ya, jika dilafazkan ya. Niat itu sebenarnya terletak di dalam hati. Dan itulah yang lebih benar. Ya. Tapi jika ia dilafazkan, maka bunyinya seperti ini. Ya. Di sini ada niat untuk membersihkan dirinya, membersihkan diri dari hadas besar. Ya, setidaknya dengan ini kita tahu sebenarnya yang diniatkan di dalam hati itu apa. Kita tahu kita sedang melakukan apa. Nah, seperti itu ya. Yang sampai seperti orang sedang mengigau, melakukan sesuatu tidak sadar, mandi ya jadi mandi biasa dia kalau tidak tertanam di dalam hati niat untuk membersihkan diri dari haid tersebut. Maka di sini dia jika dilapaskan berarti nawaitu uslah
li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala, itu adalah niat mensucikan diri dari dari haid. Paham ya? Baik, sekarang soal nomor 4. Di bawah ini yang tidak termasuk sunnah mandi wajib adalah A. Membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi, menghilangkan kotoran yang ada pada badan, berwudu dengan sempurna sebelum mandi, dan D. Bersedekah ke masjid sebelum mandi. Jadi yang tidak termasuk sunnah mandi wajib, ya. Ini kita lihat materi halaman 35. Kemudian materi halaman 36 itu sambungannya. Jadi ada beberapa sunnah mandi wajib. Pertama, membaca bismillah. Oke, ini termasuk membersihkan kedua telapak tangan. Ini banyak, tapi yang sini ini mintanya menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Kita lihat, oke, menghilangkan kotoran yang ada pada badan termasuk berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Yang poin E, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi bersedekah ke masjid sebelum mandi. Kita lihat ya, membaca, membersihkan, menghilangkan, apakah ada bersedekah, berwudu, mencelupkan kedua tangan, menyiram, mendahulukan anggota badan, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Nah, berarti bersedekah ke masjid sebelum mandi bukan termasuk ke dalam sunnah mandi wajib, ya. Jadi jelas ya, soal nomor 4, jawaban yang benar adalah D. Lanjut, soal nomor 5. Ani baru saja selesai haid dan ia segera mandi dengan niat mandi wajib. Kemudian ia bersih-bersih dan menyiramkan air ke seluruh tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Berarti dia sudah menyiram seluruh badannya ya. Dan dapat dipastikan bahwa tidak ada benda yang menghalangi air masuk ke pori-pori kulitnya. Dalam keadaan ini, maka mandi wajib ani hukumnya adalah baik A. Sah, B. Tidak sah, C. Haram, dan D. Mubah. Baik, kita baca lagi materi halaman 38 ya. Di rangkuman tadi sudah dijelaskan bahwa rukun mandi wajib itu ada 2, yaitu niat, dan kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, dalam kondisi ini, jika kalian pahami bahwa Ani sudah melakukan rukun mandi wajib. Pertama, dia sudah berniat mandi wajib, kemudian dia sudah menyiram air atau meratakan seluruh air ke seluruh tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Maka dalam keadaan ini, maka hukum mandi wajibnya apa? Sah. Ya. Maka dia sudah melakukan mandi wajib dengan benar. Paham ya? Selanjutnya soal nomor 6. Tono membantu ayahnya mengecat rumah dan cat tersebut mengenai tubuhnya. Karena kelelahan, Tono tertidur dalam keadaan cat yang masih menempel di tubuhnya. Saat terbangun, Tono sadar bahwa ia telah mimpi basah atau ihtilam, ya, dalam keadaan cat ada menempel di tubuhnya tadi. Kemudian ia bersegera mandi untuk mensucikan diri tanpa menghilangkan cat. Nah, jadi sifat cat ini dia menghalangi air masuk ke anggota tubuh. Ya, dan Tono tidak menghilangkan cat ini. Dan dia masih menempel di tubuhnya sehingga air tidak dapat masuk ke pori-pori kulitnya. Dalam keadaan ini, maka mandi wajib Tono hukumnya adalah A. Tidak sah, B. Sah, C. Mubah, dan D. Haram. Nah, di rangkuman tadi juga sudah, artinya kalian seharusnya sudah paham rukun mandi wajib itu ada 2 tadi. Pertama niat, kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, ini karena kelelahan Tono tertidur. Ya, saat bangun Tono baru sadar ia telah mimpi basah. Kemudian ia bersegera mandi. Nah, kemudian tanpa menghilangkan cat yang masih menempel di tubuhnya sehingga air tidak dapat masuk. Yang kedua, Tono melakukannya, dia tidak menghilangkan catnya sehingga
air tidak rata ke seluruh tubuhnya, tidak mengenai ke seluruh tubuhnya, ya. Jadi jelas kalau dari kondisi ini maka mandi wajib yang dilakukan oleh Tono, apa jawabannya? Ya, A, tidak sah karena rukunnya tidak terpenuhi. Paham ya? Baik, sekarang soal nomor 7. Nawaitul uslah liraf'il hadatsil, ya. Hadatsil akbari minal jinabah. Minal jinabah. Kalau tadi minal haid, ya, haidi, ya. Kalau yang haid tadi. Kalau sekarang jinabah. Fardhon lillahi ta'ala. Bacaan di atas adalah niat untuk mensucikan diri dari A, haid, jelas tidak. B, nifas. C, ihtilam. Dan D, najis. Nah, mari kita lihat materi halaman 34. Mana yang berbunyi jinabah? Ini haid tadi, yang jelas ini dia. Jinabah. Berarti ini adalah niat. Ya, niat untuk mensucikan diri dari ihtilam. Ya. Paham? Baik, lanjut soal nomor 8. Soal untuk nomor 8 sampai nomor 10. Nih, setiap soal nomor 8 sampai 10 nanti akan ada muncul ini. Pertama, Andri mengalami mimpi basah. Kedua, seorang wanita yang sudah menopause mengeluarkan darah dari kemaluannya. 3, Ronaldo selalu mandi sebelum pergi sholat Jumat untuk mengamalkan kebiasaan Nabi. Pertanyaan nomor 8. Pernyataan nomor berapa yang diharuskan mandi wajib? Dan dari 1 sampai 3 ini, mana kondisi yang mengharuskan mandi wajib? A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D 1 dan 2. Ayo, mana? Nah, kita lihat materi halaman 17. Ya, kita baca. Di sini kita bacanya. Dikatakan mandi wajib karena ia wajib dilaksanakan ketika seseorang hendak menunaikan sholat, tawaf, untuk Al-Quran, dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan mandi mubah. Mandi mubah ini mandi biasa untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh, atau mandi sunnah. Ya, ini perbedaan-perbedaannya ya. Mandi sunnah seperti ketika hendak berangkat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, memasuki kota Mekah, atau setelah sadar dari pingsan. Nah, sekarang yang dimintanya adalah yang diharuskan mandi wajib. Mana kondisinya? Ini dia. Andri mengalami mimpi basah itu, dia harus mandi wajib. Berarti nomor 8 jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 9. Pertanyaannya, pernyataan nomor berapa yang nantinya akan dikatakan mandi wajib? Mandi sunnah, maaf. Pernyataan nomor berapa yang nantinya akan dikatakan mandi sunnah? Ini mandi sunnah ya. Mandi sunnah. A 1, B 2, C 3, D 1 dan 3. Mana jawaban yang benar? Untuk mandi sunnah. Mandi sunnah, ini dia. Berarti nomor 3 ini ya. Ronaldo selalu mandi sebelum pergi sholat Jumat untuk mengamalkan kebiasaan. Jadi mandi sebelum sholat Jumat itu merupakan sunnah. Mandi sunnah ya. Karena itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu sunnah Jumat itu. Selain memakai wangi-wangian, ya, memakai pakaian yang bagus, maka mandi sebelum sholat Jumat itu merupakan mandi sunnah. Berarti soal nomor 9 jawabannya apa? C. Ya. Pada poin 3, itu pada kasus Ronaldo, maka itu disebut dengan mandi sunnah. Nah, baik ya, paham? Ini dia sama dengan yang tadi ini. Nah, sekarang soal nomor 10. Pertanyaannya, pernyataan nomor berapa yang nantinya akan dikatakan mandi biasa? Sekarang kalau tadi mandi wajib sudah, mandi sunnah sudah, sekarang dia minta mandi biasa. Pernyataan nomor yang biasa itu A 1, B 2, C 3, D 2 dan
3. Nah, masih dengan halaman 17 sebenarnya materinya, tapi karena tadi sudah berulang kali dibaca, maka silakan pilih mana jawaban yang benar. Yang dikatakan mandi biasa mana? Mengalami bebas jelas tidak? Otomatis nih, karena 1 dan 3 tadi sudah kita pilih, berarti pernyataan nomor 2. Seorang wanita yang sudah menopause mengeluarkan darah dari kemaluannya. Dia sudah menopause. Berarti itu sebenarnya darah biasa. Maka dia kalau mandi itu namanya mandi biasa saja. Paham ya? Berarti jawabannya benar dari soal nomor 10. Menopause ini seorang yang sudah tidak mengalami haid lagi. Ya. Jadi jawaban nomor 10 untuk orang yang mandi biasa, ya B. 2, ya. Pada pernyataan nomor 2. Baik, itulah pembahasan materi kita, pembahasan contoh soal pada KD 3.1 sampai KD 3.4. KD 3.3 sama 3.4 itu digabungkan karena memiliki kemiripan ya. Jadi yang haid itu membersihkan diri dari haid itu KD 3.3. Kemudian yang membersihkan diri dari ihtilam itu termasuk KD 3.4. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.